hormati Al-Mukarram Akang Ustaz Endang Abdul Karim atau yang biasa kita sapa Enak. Apa kabar? Bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Yang saya hormati jadi ngarepotkeun we. Bapak Sing sehat. Badri Hasan selaku Ketua DKM Masjid Al-Iman beserta jajarannya. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh ulama, tokoh agama yang berada di lingkungan Bukit Sawangan, juga hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman wal Islam, panjang umur, sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama-sama, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim subuh. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu sekalian, langkah baik Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh, dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga dicurahkan ke hariban alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, keturunannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dalam yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan taklim subuh, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka hati kita, mata kita, pendengaran kita untuk mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh Enak. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Kiai Haji Heri Hasan beserta seluruh pengurus, juga yang sama-sama kita hormati guru-guru kita di Al-Iman. Ada tadi Pak Muhardi Hatib, beliau izin mau mengantarkan istri katanya. Juga
yang sangat saya hormati, guru saya Bapak Kiai Haji Kadri Imbali, Bapak Jatmiko, ya alhamdulillah guru saya, juga guru-guru yang lain nih di Masjid Al-Iman. Juga yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 25 Jumadil Awal 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di masjid kita tercinta, Masjid Al-Iman, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh bil khusus berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim setiap Ahad pagi. Oleh karena itu mudah-mudahan amal ibadah yang sudah dan akan kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan saya sebelum ta'lim, mari sama-sama kita berdoa, awali dengan istighfar, syahadat dan salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing yang masih hidup, semoga dipanjangkan usianya, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusannya. Yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus tsawab, baik guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Thumma khususan ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian untuk kita yang masih hidup berada di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, banyak barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keridhaan, keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak salih salihah yang masih menuntut ilmu baik di pesantren, sekolah, perkuliahan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Dan juga semoga semua keinginan, harapan, asa terpendam yang ada pada diri kita masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat kabulkan. Yang sedang sakit lahir ataupun batin, semoga Allah cepat sehatkan, pulihkan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Juga mudah-mudahan tempat tinggal kita Bukit Sawangan Indah, Allah jadikan tempat ini dijejali, dipenuhi dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
senang sekali rasanya saya hari ini dapat bersilaturahmi ya, di masjid kita, Masjid Al-Iman. Di sini tuh alhamdulillah semua ilmu dikaji ya, mulai dari tafsir, tauhid, bahkan tasawuf. Rasanya kalau untuk urusan ilmu mah bapak-bapak di sini lebih pintar daripada saya. Jadi saya ini hanya sekedar silaturahmi aja dari jauh nih, dari Musola Al-Furqan. Saya mah biasanya ngajarin anak-anak belajar ngaji atau ibu-ibu yang belajar ngaji. Ya maka itulah yang akan saya sampaikan, mungkin ya belajar ngaji aja seperti yang biasa sampaikan kepada anak-anak atau ibu-ibu. Emang kemampuannya cuma di situ. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang saya bacakan adalah Quran surah Fatir ayat 29. Jadi ada 3 perniagaan, ada 3 bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Apa 3 perniagaan itu? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, kemudian melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian dia berinfak, membelanjakan sebagian rezekinya yang Allah karuniakan kepadanya, sirron, secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau terang-terangan. Jadi berarti dalam segi sedekah mau sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan silakan. Allah memberikan 2 cara. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangannya itu tidak merugi. Yang pertama adalah yatluna kitaballah. Jadi ini perniagaan berbisnis dengan Allah yang tidak ada ruginya, membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi, man qara'a harfan minal Quran, siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka untuk ia hasanatun, 1 kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihha, kemudian 1 kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi berarti ketika kita membaca 1 huruf, maka Allah berikan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Nah maka ini bisnis yang tidak pernah akan rugi. Ya bayangan Mbak, dosa setiap hari kita buat. Maka di dalam Al-Quran kan innal hasanata yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Nah maka kita tobat belum bisa, juga belum tentu diterima. Maka untuk menghapus keburukan-keburukan itu banyakin kebaikan. Karena ketika di akhirat itu yang berlaku hanya 2, pahala dan dosa. Orang-orang yang masuk surga itu bukan berarti orang-orang yang sedari awal dia tidak pernah berdosa, bukan. Wa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat amal timbangannya, amal pahala baiknya, berarti lebih berat daripada dosanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi bukan berarti dia tidak pernah berdosa, hanya saja pahalanya lebih berat daripada dosa. Wa amma man fa amma man thaqulat mawazinuh, gitu ya, terbalik ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Gitu. Jadi kalau kita nyadar banyak dosa, banyakin pahala. Ya misalnya dosa kita ada 50, pahala kita ada 55 misalnya, ya ketutup.
Maka setiap malam para ulama menganjurkan kita harus review diri. Ini hari ini kira-kira kita berapa berbuat dosa, berapa kita punya pahala. Kalau setiap hari kita perhitungkan, menang 1 aja Pak. Kalau dosa 9, pahala 10 misalnya. Menang 1 aja, menang udah kita. Tapi kalau setiap hari kita kalah setengah aja Pak, kalah Pak, udah kalah terus. Misalnya nih dosa 9,5, pahala 9, kalah di kita setengah setiap hari, maka tentu nanti ketika ditimbang itu lebih berat dosanya daripada pahalanya. Nah maka untuk mendapatkan pahala yang banyak demi menghapus dosa-dosa kita, salah satunya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena bayangkan 1 huruf itu 10 kebaikan. Ya bahkan kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mendengar dari Nabi SAW, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila buhtan aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumaini fi ghairi ismin wala qat'ir rahimi. Kata Nabi, siapakah di antara kalian yang senang ketika setiap hari berangkat kerja, berangkat mencari uang ke lembah, barangkali saat itu lembah Buhton dan Aqiq, kemudian pulang bina kota ini membawa 2 ekor unta yang gemuk, qaumawaini yang mempunyai punuk yang besar. Jadi kalau unta itu ukurannya punuknya besar, berarti badannya besar. Siapakah di antara kalian yang setiap pagi pergi kerja, kemudian pulangnya ingin mendapatkan 2 ekor unta yang gemuk dan punuknya itu besar? Kemudian sahabat menjawab, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik, kami suka yang demikian itu. Lalu Nabi menjawab, afala yabdu ahadukum ilal masjidi faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain. Kata Rasul, apakah kalian mau setiap kali masuk ke masjid, setiap kalian pergi ke masjid, faya'lama aw yaqra'u ayataini, kemudian kalian belajar 2 ayat dari Al-Quran atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, khairul lahu min naqatain, itu lebih baik daripada 2 unta yang besar, gemuk dan punuknya besar. Wa thalathun khairul lahu min thalathin, ketika kamu mampu membaca 3 ayat, mempelajari 3 ayat, itu lebih baik daripada unta yang punuknya besar tadi. Wa arba'un, kemudian 4 khairul lahu min arba'. Begitu selanjutnya. Nah maka oleh karena itu, mari bapak-bapak kita belajar. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, wa majtama'a qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah. Siapa orang yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Rumahnya Allah yang mana? Masjid, majelis ta'lim. Lalu kemudian yatluna kitab Allah, membaca kitabnya Allah yaitu Al-Quran. Bukan sekedar membaca. Wa yatadarasunahu, kemudian tadarus, mempelajarinya. Jadi di sini ada 2 istilah, ada tilawah, ada tadarus. Kalau tilawah berarti kita membaca sendiri. Itu kalau kita membaca sendiri berarti kita sudah harus mampu dengan ilmunya. Tapi kalau tadarus adalah membaca sambil mempelajari. Lebih baik dibimbing oleh seseorang yang sudah mumpuni atau tahu minimalnya tentang ilmunya. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Kata Imam Syafi'i, setengah dari
obat adalah ketenangan. Setengah dari penyakit adalah panik. Sekali lagi, setengah dari obat penawar adalah ketenangan. Setengah dari kecelakaan atau setengah dari penyakit adalah kepanikan. Ini orang yang suka ngumpul di masjid, di majelis ta'lim, kemudian membaca lalu mempelajari Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, tenang aja menghadapi apapun juga, enggak kepanikan orang. Lalu yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah ba'idun minal azab, jauh dari siksa, jauh dari bala bencana, gemah ripah, repeh rapih, tentram, nyaman. Wa hafathumul malaika, kemudian ketika berkumpul di masjid atau di rumah-rumahnya Allah itu dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu azza wa jal fi man indah, lalu kemudian nama kita oleh Allah disebut-sebut di golongan, di kalangan para malaikat. Nah, maka oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita harus tahu tentang tata cara membaca Al-Quran yang berupa hukum-hukum nun mati misalnya. Di sana ada idgham, ada ikhfa, idhar dan seterusnya. Mim mati, hukum mad. Di dalam Al-Quran pun juga ada tanda-tanda kecil yang harus kita pelajari. Karena tanda-tanda kecil di dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar variasi. Ya jujur ya Pak, ketika kita kecil dulu, kita tuh belajar Al-Quran cuma cukup sampai bisa. Kata guru kita ini, kata orang tua, ya udahlah yang penting bisa aja dulu baca Al-Quran. Diharapkan nanti ketika dia beranjak remaja bahkan dewasa, dia mampu memperbaikinya. Cuma celakanya kan begitu. Ketika kita beranjak remaja bahkan dewasa, mulai sibuk dengan kehidupan kita masing-masing, akhirnya belajarnya tertunda, terbawalah sampai tua Pak. Jadi maka oleh karena itu saya sering bilang bahwa benar ada sebuah pepatah, at-ta'allumu fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu ibarat menulis di atas batu. Kita belajar nih di saat kecil, gampang masuk. Tapi penyakitnya adalah ketika kita belajar di waktu kecil nggak ada kemauan untuk bisa. Kita mau ngaji itu hanya sekedar takut aja sama orang tua. Wa ta'allumu fil kibri kan naqsi 'alal ma'i. Sedangkan belajar setelah dewasa itu seperti menulis di atas air, gampang lupa. Tapi tertolong oleh rasa keinginan untuk bisa. Belajar waktu kecil, otak masih bagus, nggak ada keinginan untuk bisa. Sedangkan belajar di waktu tua, otak sudah agak tumpul, tapi ditolong oleh keinginan untuk bisa. Maka sesungguhnya ini imbang, Pak. Yang penting ada kemauan. Kita kan sering dengar sebuah keterangan bahwa mencari ilmu itu waktunya panjang. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai di ayun sampai liang lahat. Bahkan ketika masuk ke liang lahat pun, maka kan dianjurkan untuk talqin ya, yang sering dibacakan oleh Kang Ustadz Buset tuh. Talqin Pak, talqin itu adalah setelah meninggal itu kan berdoa ya. Itu adalah memberikan ilmu terakhir Pak. Apa ilmu terakhir kan? Misalkan, makanya Kang Ustadz nanti mah agak diartikan sedikit biar mengerti gitu kita apa sih tujuan dari talqin itu. Adalah memberikan ilmu terakhir. Misalkan bahasanya ya Abdullah
Wahai abdinya Allah, si A bin siapa misalnya, qad sirtu min darid dunya ila daril akhirah. Sekarang kau telah keluar dari negeri dunia, berada di negeri akhirat. Faja'ani malakani, maka akan datang kepadamu dua malaikat. Fala yubjiuka, kamu jangan merasa kaget. Fa innahuma khalqan min khalqillah, karena kedua malaikat itu adalah sama seperti kita makhluk. Kedua malaikat itu akan bertanya, marrabbuka, gitu kan, wa ma imamuka, dan selanjutnya. Itu Pak, memberikan ilmu terakhir. Nah maka oleh karena itu, mari bapak-bapak, ini pasti bapak-bapak sudah tahu tentang ilmu tajwid ini Pak. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain Pak. Itu Kang Asep Wawan ya. Membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Tapi belajarnya fardu kifayah. Agak bingung ya. Gini Pak, kalau orang Arab, ini Al-Quran turun di Arab. Kalau mereka kan tentunya sudah tidak harus lagi belajar fa, kaf, ta, nggak usah belajar gitu lagi, karena emang udah bahasanya. Dan Arab emang bahasa mereka. Ya maka untuk orang kita Pak, ya karena kita mah orang Indonesia, Jawa Barat atau Sumatera, ya tentu bagaimana bacaan kita mau membaik kalau tidak kita mau belajar. Nah untuk kita belajar Al-Quran ya masuknya fardu ain, belajar tajwid fardu ain. Bagaimana kita mau bisa belajar ilmu tajwid? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid kalau tidak kita mau belajar? Nah pagi hari ini Pak, satu aja tanda kecil dari Al-Quran itu, ini udah pada mau habis nih Kang Sini. Lagi kejauhan ya bapak-bapak, nih kudunya pakai papan tulisnya yang gede ya Pak ya. Bapak sering lihat kan nun kecil gitu Pak di bawah alif, sering lihat? Ada yang tahu itu namanya nun apa? Kang Asep Wawan, ada yang tahu? Nggak kelihatan ya? Di Al-Quran tuh Pak, kita lihat tuh nun kecil gitu, sering lihat? Itu tuh bukan sekedar variasi Pak, itu ada tujuan dan maknanya. Ya Kang Asep ya, sudah ada ya, misalkan ini namanya nun kecil ini adalah nun wiqayah Pak. Tidak kelihatan ya Pak ya, harusnya agak merapat ke sini. Nun wiqayah namanya Pak. Apa itu nun wiqayah? Adalah artinya nun penjagaan. Nun penjagaan dari apa? Agar maknanya tidak meleset. Lalu nun wiqayah ini terjadi apabila bagaimana? Apabila tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin domah bertemu dengan hamzah wasol Pak. Hamzah wasol itu alif Pak. Alif yang lanjut. Alif lam. Contoh kalimatnya seperti apa? Banyak nih Pak nih, di Al-Quran. Misalnya nih, saya sengaja bawa Al-Qurannya. Ini kan suka ada tulisan-tulisan gininya Pak. Tajwidnya nih di sini. Misalnya Al-Baqarah ayat 180. Gitu kan Pak, tulisannya khairon. Gitu ya, khairon. Di depannya ada al-wasiyah. Wasiyati. Maka ini cara membacanya nggak bisa dibaca khairon wasiyati, sementara alif lamnya ditinggalkan. Maka ini terjadilah di bawahnya nun kecil Pak. Jadi bacanya gampang. Ini satu dibuang Pak, khayro, ke bawahin. Jadi khayronil wasiyati. Ya, bapak-bapak sering memperhatikan Pak. Ini Al-Baqarah ya Kang Asep ya, 180. Jadi bacanya tuh khayronil wasiyah. Atau misalkan yang agak sedikit bingung Pak, di surah Yusuf.
Ini di surah Yusuf tuh kan banyak ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang tersembunyi dan perlu ilmu untuk kita bisa membacanya. Misalkan ada ismam. Ismam itu tulisannya kecil di atas. Kalimatnya latak mana ya? Coba di Yusuf ayat 8 apa 9. Itu Pak, itu tuh perlu ilmu Pak. Tidak kelihatan apa ya? Jadi agak percuma juga di. Aduh, perlunya papan tulisnya yang gede ya. Atau enggak yang sering deh kita baca biar bapak-bapak ayatnya ya. Al-Ikhlas Pak. Al-Ikhlas nih yang sering aja kita baca Al-Ikhlas. Nih membaca Al-Quran itu Pak, kan pakemnya adalah satu ayat satu nafas. Walaupun itu ayatnya pendek. Ya karena kita memang ya bil khusus saya ngambil pengalaman dari anak-anak yang saya pegang gitu. Iya kalau lagi anak-anak baca Al-Ikhlas kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya kayak benar Pak. Benar. Bukan salah. Tapi tidak memakai ilmu tajwidnya. Kan bacaan Quran mah mau bagaimanapun juga. Bahkan kata Nabi wa yuta'ta'u, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran asal dia masih mau belajar falahu ajroni, 2 ganjaran untuk dia. Masa kita mau di situ aja levelnya taikin Pak dikit. Baca Al-Quran, punya wudu, menghadap kiblat, bacanya lancar, lain lagi pahalanya. Punya wudu, pakai pakaian bagus, baca Al-Quran di masjid dengan memakai tajwid, lain lagi pahalanya. Yang paling besar pahalanya membaca Al-Quran ketika apa kira-kira Pak? Ketika sholat Pak. Kata Nabi itu, kalian kalau pulang dari masjid seperti membawa 3 ekor unta yang sedang hamil Pak. Saat Nabi itu kalau seseorang punya unta itu udah mewah Pak. Sekarang kira-kira unta berapa puluh juta Kang Ases? Berapa ya Pak ya? Taruhlah 70 juta gitu ya. Enggak nyampe Pak. 50 aja dah. Kalau kali 3 150 juta Pak. Bapak kalau ke masjid dengerin 3 ayat Al-Quran Pak. Bayangkan coba Bapak rasain deh. Kalau kita lagi duduk dengar ayat Al-Quran 5 ayat aja juga senang aja kita dengernya. Tapi kalau lagi sholat Pak, kayak tadi kamu Ustaz kan bacaannya panjang ya ibadur rahman. Aduh kata si Uwa ini lama benar kamu Ustaz. Kalau lagi sholat mah akan berasa pegel Pak. Karena itu tadi ganjaran membaca Al-Quran ketika sholat itu lebih besar. Maka Uwa makan sholat teh habis Fatihah si puput aja trikul ya Pak, ya Pak. Kuliah, kulhu, nggak ada yang lain ya. Makanya kita kan tetap aja kulhu sama kuliah, nggak ada peningkatan. Karena ya begitu godaannya ketika kita baca ketika sholat, pengennya yang pendek. Nah balik lagi ya jadi panjang kali lebar. Tadi tuh Pak, ketika kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bukan salah Pak, tapi tidak memakai tajwid. Ini pun juga berlaku untuk semua ayat di dalam Al-Quran. Kayak surah Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kayak benar Pak kedengarannya. Tapi itu nggak pakai ilmunya. Karena di dalam membaca Al-Quran itu ada ilmu waqaf, ada ilmu wasol. Beda caranya. Tadi tuh balik lagi ke Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahadun. Ahadun ya Kang itu ya Kang Sabia. Qul huwallahu ahadun. Ini tadi nun wiqayah itu terjadi apabila ada tanwin fathah, kasrah atau tanwin dhammah di depannya berhadapan dengan alif wasal atau hamzah wasal. Di depannya itu Allahu samad. Samadu.
Nah maka Pak, ketika kita yang memakai ilmu wakaf misalnya, wakaf itu satu ayat satu nafas. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, nafas Pak. Qul huwallahu ahad, nafas. Allahus samad, nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nafas. Itu benar. Tapi kalau pengen satu nafas atau pengen 4 ayat tapi dengan satu nafas, maka memakai tekniknya wasl. Nah untuk membaca ini 4 ayat tapi dengan satu nafas, maka di sini Pak nih ada kekhususan untuk lafaz Allah, nunnya itu tidak diperlihatkan Pak. Tapi ketika kita baca qul huwallahu ahadu nillahus samad, qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau kita bacanya kenceng kayak gini nih, qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu benar walaupun bacanya cepat. Memakai ilmunya berarti. Tapi kalau bacanya gini, qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pantesan dibaca 3 kali setan enggak pergi-pergi, salah bacanya Pak. Sekali lagi, berarti kalau kita mau wasol Pak, qul huwallahu ahadunillahus samad. Coba Pak, qul nah betul, ahadunillahus samad. Lalu kan ini nih lam yalid, sebenarnya aduh nih papan tulisnya kekecilan ya. Ya dah, lam yalid. Nih Pak, kalau belajar tajwid ya, kalau belajar tajwid misalkan gurunya tidak nulis kayak gini Pak, ya percuma, nggak bisa dilihat Pak. Gitu, memang harus ditulis seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Ini mati ya Kang Asep ya, ujungnya lam yalid wa lam yulad mati dalnya ya. Jadi kalau ilmu wasol itu melanjutkan bacaan itu yang dihitung ujungnya Pak nih, ujung harokatnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang keempatnya. Gampang Pak, untuk satu nafas bacanya gini. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba Pak, diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Coba Pak belajar nih. Yang ini as-samadu ya Pak. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu, yang dihitung harokat ujungnya. Ya kita kan ini dalam rangka memperbaiki ya Pak ya. Bukan salah, tetapi kita kan ingin menaikkan level. Kayak misalnya surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab, itu kayak terdengarnya benar Pak, tapi nggak pakai ilmunya. Yang lebih tepat yang mana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, gitu. Yang dihitung tuh ujung ayatnya. Gitu ya Pak ya, bisa dipahami nih tentang nun ini Pak, tentang nun wiqayah. Bisa Pak? Ya, nanti di Al-Qur'an itu banyak sekali Pak. Biasanya di alladzi itu ya ada nun kecil. Nanti cara bacanya beda-beda Pak. Nah ini satu aja dulu nih di apa namanya di surah Al-Ikhlas. Ini tanda-tanda yang kecil-kecil gini tuh banyak Pak. Nanti kita kudu belajar saktah. Apa itu saktah gitu ya? Saktah hanya 4 di Al-Quran, 1 di Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima gitu. 2 di Yasin. Mimma raqadina. Berhenti dulu sebentar, hadama gitu Pak. Gitu. Terus juga belum kita harus belajar ismam, tashil, itu banyak yang harus kita lakukan. Tapi jangan pernah kita menyerah untuk apa namanya selalu belajar Pak. Ini satu aja dulu hari ini. Nun kecil tadi apa namanya Pak? Balik lagi. Nun apa? Nun wiqayah. Nun untuk penjagaan. Ini di sini banyak nih Pak nih. Ada di surah Al-Kahfi 88, An-Najm 50,
Al-Jumu'ah ayat 11, lahwaning fadhu misalnya. Yang agak bingung di Yusuf tadi, coba Kang Asep dibuka Kang Asep, Yusuf ayat 8. Nih Pak nih, di Yusuf itu surahnya udah ribet dibacanya Pak, karena ketika Al-Quran sedang berkisah itu akan ribet Pak kita bacanya. Ini surah Yusuf itu adalah mengisahkan tentang kesabarannya Nabi Yusuf, maka aduh bacanya tuh sampai kagok kita Pak. Yang panjang pengennya kita pendekin tuh, coba Bapak baca surah Yusuf. Bil khusus ini pada ayat yang 8. Pada ayat yang 8 tuh ujungnya kan mubin ya Kang Asep ya. Mubinin ya. Lalu di depannya kan bulat Pak, tanda ayat. Ini ada yang tahu tanda ayat ini apa namanya? Roksul ayat Pak. Namanya ini apa? Roksul ayat. Lalu di depannya kita dihadapkan bingung bacanya. Tuh Pak, kopnya ini hanya sukun. Kemudian itu mau dibaca apa? Kalau kita misalkan berhenti mubin, ini mau dibaca apa? Ya Kang Asep ya. Kira-kira menurut Kang Asep dibacanya apa? Apa? Ada Pak Ali ya? Coba kata Pak Ali kira-kira mau dibaca apa? Mubin. Terus ke depannya? Setelah ayat itu ayat selanjutnya? Kalau kita kan berhenti nih, mubin wakaf ya. Lalu ke depannya mau dibaca apa? Mau dibaca apa kira-kira? Iktulu. Kata Kang Asep? Gitu ya. Jadi ini berat nih dalam Al-Quran Yusuf tuh ada beberapa titik yang perlu kita belajar Pak. Nih di sini berarti ada dua caranya nih di Yusuf ayat 8. Kalau kita mau bacanya wasol, maka ini nun kecil berfungsi. Nyambung. Berarti bacanya mubini niktulu. Mubini niktulu. Betul. Kalau kita bacanya wasol. Tapi orang nih umumnya berhenti. Kalau kita berhenti, maka di sini ilmu tajwidnya nggak bisa dipakai Pak. Berarti kita kena ke ilmu nahwu nih kalau gini. Di sini berarti kalau ilmu nahwu ya Pak Kiai, kita ambil fi'il madinya qaf ta'la. Qaf ta'la berarti qatala. Fi'il mudhari'nya yaqtulu. Berarti ini fi'il amar, uqtul. Berarti di sini harus diberikan harokat dhammah. Jadi dibacanya uqtul. Misalkan kalimat sebelumnya apa Kang Ustaz? Ya. Coba saya baca. Ya, misalkan inna abana lafi dhalalin mubin. Berhenti nih. Maka ini kita baca uqtulu Yusuf awitrahu, dibacanya uqtulu ketika kita berhenti. Tapi kalau mau wasol misalkan inna abana lafi dhalalin mubinin iqtulu gitu. Ya, nanti juga di Yusuf ada yang bingung Pak nih. Banyak yang kayak begini. Nanggung apa sih kita baca? Coba. Ya. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang tidak bisa dalam satu kali pertemuan ya Pak. Kalau untuk hal-hal yang seperti ini hanyalah sebuah perkenalan aja barangkali gitu Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak ada minat untuk mempelajari tentang Al-Quran yang lebih baik. Bukan kita tidak baik membaca Al-Quran, tetapi mari kita naikkan level kita agar lebih baik di dalam kita membaca. Karena kalau hanya mengandalkan nada atau suara, enggak setiap orang punya suara bagus seperti Kang Ustadz Usep ya. Rata-rata mah standar aja suaranya Pak. Tetapi bukan suara yang menjadi standar dalam bacaan Al-Quran, ketepatan membaca dan ilmu tajwidnya. Maka oleh karena itu mari Pak kita
tingkatkan, kita tanamkan kemauan untuk belajar. Memang benar Pak, kalau belajar untuk ilmu-ilmu model kayak gini Pak, rata-rata tuh kita kalau mendengarkan beda Pak antara wawasan dengan ilmu. Kalau yang ngajinya berupa wawasan misalnya ya pengetahuan tentang kisah-kisah atau apa gitu ya, kita seneng dengernya Pak, karena ngajinya pasif, yang bicara itu ya ustadznya. Tapi kalau untuk belajar ilmu begini Pak, jadi mikir kitanya gitu. Maka rata-rata ya nggak pada mau Pak, rata-rata nggak pada mau untuk belajar ilmu tajwid. Coba Pak, kalau untuk misalkan ilmu-ilmu yang wawasan tabligh akbar, jemaahnya 2000. Tapi kalau misalkan ngaji tajwid 10 orang Pak. Di rumah aja setiap malam Senin ada tajwid Pak, itu isinya paling banyak 10 orang Pak. Itu. Nah maka oleh karena itu ini yang berupa ilmu kayak ilmu fikih gitu ya, yang berupa yang wajib kita ketahui itu sedikit pemirsanya, karena malas kudu mikir. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syuruk atau esok hari ini tuh jam 4.24 ya, masih adalah 10 menit. Ya barangkali ada pernyataan atau jangan pertanyaan Pak, saya nggak bisa, takut nggak bisa jawab tentang apa yang kita kaji. Silakan Kang Asep. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga kita semua bertambah ilmunya dan sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Iya. Iya. Ya, kita ini dalam belajar itu jangan bosan-bosan. Salah satunya udah mancing nih, dalam hal belajar Al-Quran sudah memberikan satu ilmu nun aja kan banyak penjabarannya. Barangkali nanti ke depannya kita bisa menggali yang ilmu-ilmu yang lainnya dalam hal mempelajari membaca Al-Quran. Baik, mungkin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan aja, namun Ustaz sering-sering ngaji ke kitab kita ini. Amin. Sangat penting ini. Iya, gitu. Ini kan di setiap hari Jumat pagi itu kita belajar taklim. Iya. Alhamdulillah Ustaz Wandi sudah mulai mengajari kita semua. Tentunya apalagi kalau ditambah Ustaz AA, mungkin kita lebih fasih lagi bacanya gitu. Sangat-sangat bermanfaat sekali gitu, Ustaz. Amin. Karena tadi dengan adanya belajar rasul, kita jadi paham, jadi mengerti. Kata A untuk menaikkan derajatnya itu ya harus itu mengikuti terus gitu. Betul. Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz selalu rajin. Amin. Mengajari kita semua. Amin. Ya kan? Aduh. Kita masih ada umur gitu kan. Amin. Ya Allah. Saya hari ini sampai kapan umur kita? betul apa ya? Kadang juga saya malu, ini kan ilmu anak-anak ya sebenarnya. Iya kan, kita itu malah saya bawa kitabnya, aduh takut ntar Pak Jatmiko ditanya, saya bawa kitabnya aja nih Pak nih. Kan untuk syarat Fatihah aja Pak, syarat Fatihah itu ya ini kitabnya kasih patus saja, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, karangan orang sini. Untuk syarat membaca Fatihah itu asyratu asya, 10 Pak. Fatihah doang itu, sedangkan itu belajar Fatihah aja nggak akan cukup waktu sebulan untuk belajar Fatihah ya, untuk wakaf puasanya ya. Kita kan umumnya baca Fatihah alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim gitu, sedangkan di Al-Quran itu kan kalau saya boleh nulis lagi tandanya, misalkan ada di atas ayat nih Pak ya, ada tanda kecil, lam kecil, ada kola, ada shola gitu ya. Itu tanda-tanda kecil banyak. Itu tuh bukan sekedar variasi, itu adalah rambu-rambu untuk kita membaca. Seperti kita di jalan raya aja ada tanda gini, ada tanda gini, biar kita selamat Pak, nggak terjerumus. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngadoa kali-kali kasep ya. Oh ya.
Siap. Pak Ustadz, Ya. kalau Jumat pagi itu kan ada taksim. Ya. Ya, memang itu masuk Pak Ustadz. Semua yang tanda-tanda masuk. Cuma hanya numpang lewat. Kalau ini kan detail kan. Ya, dijelasin. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau tadi wakaf aman berarti Pak Ustadz? Aman. Aman, Betul. satu tanpa. Tapi kalau waksol kurang aman karena nilnya itu nggak masuk. Nilnya nggak masuk. Ya. Kita kadang-kadang kalau sholat malam Pak Ustadz, baca Al-Fatihah kan bisa panjang, Betul. bisa lebih dari satu. Betul. Kalilah sudah lebih satu. Betul. Dikit. Abe terhadap itu Pak Ustadz. Betul. Ya, Betul. satu nafas tapi Betul. habis. Gitu. Betul. Ya ini kan gini ya Pak Ajat, kita kan ya. Itu yang pertama. Gitu. Jadi lebih amannya ya satu ayat satu nafas. Betul. Aman. Betul. Yang kedua Pak Ustadz, ada implikasi nggak dengan makna? Karena di dalam itu yang di atas itu bacalah Al-Quran dan maknanya. Artinya kalau ada baca rambu-rambu itu dilanggar, Betul. punya implikasi makna nggak? Betul. Terima kasih Pak. Ya. Makna jelas Pak. Misalkan kalau di Al-Quran kayak tanda mamnu ya, misalnya. Tanda mamnu itu dilambangkan dengan lam alif gitu ya Pak ya, lam alif kecil nih. Di atas. Ini kan tandanya berarti lawak fafi, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini implikasinya kemana ada? Misalkan di Al-Quran walada ittakhadhu walada, nih walada di sininya ada lam alif gitu ya Pak ya. Terus di sini subhanah. Maka ini di sini wakafnya kolak. Kalau kita ngambil di ittakhadhu walada, Allah mengambil anak gitu Pak. Kalau kita berhenti di sini. Tapi kalau di subhanah, maha suci Allah, gitu Pak. Maka oleh para ulama ini dibuat rambu-rambu kayak di Yasin wa anfaqu mimma razaqakumullah. Kenapa sih kita cenderung berhenti di situ? Kan ada tanda mamnu di atas. Wa anfaqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru, di situ itu berhentinya, yang enggak ada tandanya. Balik lagi, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, gitu. Gitu. Ini lawan dari mamnu adalah wakaf lazim Pak, yang kecil gini mim tapi kakinya selonjoran kayak si bapak tuh yang lagi selonjoran. Ini saking wajibnya wakaf lazim Pak, maka di sisi Al-Quran suka ditulis kayak gini, tulisan kecil wakaf lazim ya. Di Yasin ada dua, ashabal qaryah mim. Lalu di ujung nanti fala yahzunka qauluhum, tuh wajib berhenti tuh. Saking wajibnya, coba Bapak perhatikan kalau di Yasin. Di sisi ayatnya di sini ada tulisan kecil tuh, ya, waqaf lazim. Itu adalah petunjuk para ulama harus berhenti. Gitu. Jadi banyak sekali nanti di di Al-Qur'an itu kenapa ya para ulama kok menandakan dengan lazim, dengan ini gitu. Kalau di kita mah kayak koma. Biar bacaan kita itu tidak maknanya tuh baik gitu. Kayak misalkan gini, bang beli bakso, itu ya kalimat yang benar. Ini bang bel ibas gitu. Jadi kalau yang benar kan bang beli bakso, ini bang bel ibas gitu ya. Kayak misalkan aduh jadi panjang kali lebar ya, nggak apa-apa di kayak di Fatihah aja misalkan. Aduh nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa Pak Ustaz. Sampai jam 8. Jam 10 nggak apa-apa. Kayak di Fatihah aja Pak, yang rentan lahan itu adalah kesalahan membaca. Misalkan yang benar, maka ketika kita membaca Fatihah itu pisahkan dulu kalimatnya. Yang benar adalah iyyaka. Iyyaka. Pisah. Na'budu. Iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu, kami beribadah. Tapi kalau kita membacanya misalkan kita gabungin iyyaka na'budu, kana budu, ini udah beda artinya Pak. Kana budu seperti kami beribadah. Kalau iyyaka di sini jadi mukhatab ya, hanya kepada Engkau. Ya ini artinya kita membaca Fatihah itu kan kata Pak
Jatmiko tadi harus apal makna benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti misalkan kalau dalam bahasa Arab ice cream, gini kan tulisnya ya? Ice cream. Dengan ice cream. Hampir sama kita ngucapnya ice cream, es krim, ice cream. Kami menjerit. Saya gitu menjerit. Es krim sama ice cream. Hampir sama tapi beda makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karena itu jadi kepanjangan Kang Asep. Nggak apa-apa, yang penting benar kata Kang Asep tadi, Kang Ustaz Asep, siapa memancing aja. Mudah-mudahan bapak-bapak mau insya Allah sangat baik pertanyaannya Pak Jatmiko tadi ya. Aman itu satu ayat, satu nafas aman. Aman kalau pendek ayatnya. Karena yang ngaji ini mudah-mudah semua tak? Betul. Betul. Kalau yang ayatnya panjang kan mau nggak mau kita berhenti nih. Sedangkan kita maling napas ketika nyolong baca Quran misalkan kayak gini. Wa hudu ila thayyibi minal qawli wa hudu. Itu tidak boleh, Pak. Tetap kita harus berhenti, nanti wakaf itu kebagi 4 ya, ada intiror, darurat, ada ikhtiar, memilih. Jadi panjang kali lebar. Maka oleh para ulama kan ditulislah ada wakaf sholat, ada sholat, itu agar kita selamat dalam pemaknaan. Ya kayak ada tanda saktah gitu, itu kan makna ya. Maaf, nggak apa-apa, ini 5 menit lagi deh. Kayak di Yasin misalkan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu kenapa di situ ada saktah? Kenapa kita harus berhenti tanpa menghela nafas? Di situ kan berarti ucapan 2 orang. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka itu adalah ucapan orang yang celaka ya. Kenapa kami dibangunkan dari tempat tidur kami? Lalu dijawablah oleh orang-orang yang selamat. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah nih dan benarlah para utusan. Jadi 2 ucapan yang beda gitu Pak. Satu kata tapi 2 ucapan dari 2 orang yang berbeda. Atau enggak misalkan di Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kenapa ada sakta di situ? Iwaja kan bengkok. Qayyima artinya lurus. Iwaja bengkok, qayyima lurus. Jadi kalau digabungin iwajang qayyima bengkok tapi lurus. Ini gimana bengkok tapi lurus? Maka di situ ada sakta. Walaupun memang di Al-Kahfi ada 2 caranya boleh. Misalkan wajah berhenti, lalu qayyima. Tapi kata para ulama ini harus diambil fadilah dari saktahnya. Atau misalkan di Al-Qiyamah qila man rok. Itu kan sakta. Kalau dibaca jadi idgham qila marrok, beda arti. Kalau man rok, siapa yang akan menyembuhkan? Tapi kalau dibaca marrok, 2 orang yang berperang, beda arti gitu. Baik, jadi panjang kali lebar. Kata Bapak, tambah bingung, pusing. Enggak apa-apa. Ayo sama-sama kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ya kadang ragu ya, bisa dia kan kabel dikaji kecuali ngaji ilmu saja langsung. Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim